Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Bank Indonesia atau BI Cabang Malang menyediakan uang pecahan 4,6 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan uang baru dan uang pecahan ini sudah didistribusikan ke sejumlah bank di Malang Raya dan akan dibuka penukarannya per tanggal 25 hingga 28 April mendatang. Kebutuhan uang baru dan uang pecahan rupiah saat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dipastikan akan meningkat. Untuk itu, Bank Indonesia Cabang Malang telah menyediakan uang baru dan uang pecahan yang siap melayani kebutuhan masyarakat saat Hari Raya Idul Fitri nanti. Total uang baru dan uang pecahan rupiah yang disediakan Bank Indonesia Cabang Malang sebanyak 4,6 triliun rupiah. Uang tersebut telah didistribusikan ke sejumlah bank di wilayah kerja Bank Indonesia Malang. Samsun Hadi, Kepala Bank Indonesia Cabang Malang mengatakan, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Bank Indonesia Cabang Malang menyediakan 4,6 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Uang yang disediakan Bank Indonesia Cabang Malang ini didistribusikan di sejumlah bank yang nantinya siap melayani masyarakat untuk menukarkan uang pecahan rupiah. Ditambahkan bahwa penyediaan uang jelang Lebaran tahun ini meningkat dibanding tahun 2021. Hak ini memenuhi permintaan masyarakat. Sementara itu, untuk penukaran uang baru dan uang pecahan rupiah, Kantor Bank Indonesia Cabang Malang akan membukanya pada tanggal 25 hingga 28 April mendatang. Untuk menghindari peredaran uang palsu, masyarakat dihimbau agar melakukan penukaran uang di tempat yang telah disediakan. Jadi mulai pertengahan bulan ini masyarakat sudah boleh bisa menukarkan uang pecahan kecil mulai 20.000 ke bawah, baik itu di bank-bank atau BPR yang sudah jadi kerjasama kita. Itu penukaran pertama. Yang kedua, masyarakat juga kalau mau menukarkan ke Bank Indonesia bisa melalui aplikasi Pintar. Masyarakat bisa mengakses aplikasinya dengan alamat yang sudah kita share itu, mengisi data, KTP, nanti mendapatkan bukti penukaran. Nah, nanti masyarakat akan menukarkan di mana bisa langsung menukar ke situ. Itu yang ketiga, yang ketiga kita bisa melayani drive-thru di beberapa titik juga. Dengan kendaraan masyarakat bisa langsung antri menukarkan di beberapa titik yang sudah kita siapkan juga. Simon Alfredo melaporkan. Untuk membantu keberlangsungan usaha para pedagang kaki lima akibat naiknya harga minyak goreng dan meningkatnya kebutuhan pada saat Ramadan dan menjelang Idul Fitri, Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota Batu atau DPD APKLI menggelar kegiatan penyaluran minyak goreng curah bersubsidi tahap 2, Kamis 14 April 2022, bertempat di Sekretariat DPD APKLI Kota Batu, Kelurahan Sisir, Kota Batu. Pendistribusian minyak goreng curah tahap 2 oleh DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI ini berbeda dengan sebelumnya, karena untuk tahap ini hanya diwakilkan oleh para ketua paguyuban yang datang untuk menghindari kerumunan massa. Minyak goreng curah ini setelah ditimbang langsung masuk gudang dan pada sore hari baru diambil oleh para pedagang secara bergantian di kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota Batu, Jalan Kapten Ibnu Sisir, Kota Batu. Pada tahap kedua ini, sebanyak kurang lebih 12 ton minyak goreng curah didistribusikan kepada 326 pedagang kaki lima dari 8 paguyuban di Kota Batu. Sebelum pengisian dimulai, Ketua DPD APKLI Kota Batu bersama petugas kepolisian melihat pembukaan segel tangki penutup minyak goreng. Menurut Ketua DPD APKLI Kota Batu Mardi Setianingsih SH menjelaskan, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian DPD APKLI Kota Batu kepada para pedagang kaki lima agar bisa terjaga keberlangsungan usaha akibat naiknya harga minyak goreng dan meningkatnya kebutuhan minyak goreng pada Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Di lokasi sejak pukul 7 pagi terlihat ratusan jerigen minyak goreng sudah ditata menunggu pengisian. Pendistribusian minyak goreng curah ini mendapat pengamanan dari jajaran kepolisian Polres Batu. Sementara itu, anggota Koperasi Peduli Lingkungan, Bank Sampah yang banyak beranggotakan para pedagang kaki lima, menyambut positif pendistribusian minyak goreng curah dan berharap ada keberlanjutan menjelang Idul Fitri. DPD APKLI Kota Batu mengadakan pendistribusian minyak curah bersubsidi untuk yang kedua kalinya. Itu diberikan kepada 326
anggota APKLI DPD Kota Batu yang terdiri dari 8 paguyuban yang ada di pelaku usaha UMKM Kota Batu. Beda dengan kemarin, kalau kemarin ini ada kerumunan masyarakat, saat ini kita mengalokasikan melalui ketua-ketua paguyuban. Jadi nanti yang pendistribusiannya kita berikan kepada ketua-ketua paguyuban. Berapa nih berapa ton yang disalurkan saat ini? Untuk saat ini kita pastikan 12 ton. 12 ton nanti yang akan dialokasikan untuk 326 pelaku usaha. Kalau diperhitungkan pembagian sekarang itu untuk berapa lama ini? Maksudnya untuk dipergunakan PK pedagang berapa lama ini bisa nih? Rata-rata? Kebutuhan pedagang saat ini agak meningkat karena ada kebutuhan untuk persiapan Lebaran. Jadi produksi mereka semakin meningkat sehingga kita berharap setelah pendistribusian yang saat ini, kami berharap dari APKLI DPD Kota Batu minggu depan kami juga bisa menjadi mendistribusikan minyak curah tersebut. Untuk saat ini setiap anggota minimal 20 kg, maksimal 50 kg. Jadi biar ada pembatasan, jadi semua bisa merasakan manfaat dari minyak curah. Harapan kepada pelaku usaha atau pedagang kaki lima Kota Batu khususnya dengan adanya pendistribusian minyak curah ini, semoga produksi mereka bisa semakin meningkat, kesejahteraan masih tetap terjaga, sehingga juga untuk biaya ekonomi di keluarga dan juga masyarakat bisa terpenuhi. Iwan Hikmawan melaporkan. Harga daging ayam sempat melonjak hingga Rp37.000 per kilo di pekan pertama awal puasa. Namun 3 hari ini daging ayam kembali turun dan dijual dengan harga Rp36.000 per kilogramnya. Meski turun, pedagang memperkirakan harga jual daging ayam akan melonjak 1 pekan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Harga jual daging ayam di pasar di Kota Malang mulai 3 hari ini berangsur menjadi Rp36.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya yakni Rp38.000 per kilogramnya. Turunnya harga daging ini dipengaruhi oleh stok daging di pasar yang melimpah. Meski harga daging ayam turun, namun pedagang memastikan harga jual daging ayam akan melonjak seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Menurut pedagang, harga daging ayam sempat naik di pekan pertama bulan puasa. Bahkan setiap hari naik hingga Rp38.000 per kilo. Namun harga kemudian berangsur turun dan sekarang dijual dengan harga Rp36.000 per kilogramnya. Pedagang juga mengaku meski harga turun, permintaan daging ayam dari konsumen juga tidak begitu tinggi. Sehari pedagang bisa menjual 40 hingga 50 ekor ayam. Sementara itu, untuk stok daging ayam di pasar sejauh ini melimpah. Pedagang banyak mendapatkan pasokan ayam dari kalangan peternak. Ya, sekarang turun Mas. Habis harga 37, 38, sekarang 36, 35. Turun 2.000. Turunnya cuma dapat 3 hari sekarang. Main barang. Turunnya kenapa, Bu? Turunnya ya pemilihannya agak kurang. Jadi daripada di kulkas lebih baik dikasihkan agak kurang. Agak turun, bisa seperti itu. Kalau hidupnya turunnya cuma 1.500, kalau matinya gini turun 2.000. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Bulan Ramadan memberikan berkah bagi produsen kue kering di Kota Malang. Jelang Hari Raya Idul Fitri, permintaan kue kering meningkat 100 kali lipat. Tingginya permintaan akan kue kering membuat produsen kue kering terpaksa menutup orderan 3 pekan sebelum Hari Raya. Salah satu produsen kue kering yang banjir orderan pada bulan Ramadan atau jelang Hari Raya Idul Fitri, yakni di dapur Laboratorium Bakery di salah satu SMK di Jalan Serayu, Kota Malang. Tingginya permintaan akan kue kering terlihat sekelompok pelajar dari jurusan perhotelan membuat kue kering hasil pesanan dari konsumen. Memasuki pekan kedua bulan Ramadan, mereka sudah mengerjakan pesanan ratusan toples kue kering, kemasan 200 gram. Pesanan kue kering lebaran sudah berdatangan sejak awal bulan Ramadan.
Guru pendamping Wahyu Retno Dewi mengatakan bahwa di luar bulan Ramadan, siswa juga diajak belajar berbisnis roti, pastry, serta frozen food. Di momen bulan Ramadan, siswa diajak berbisnis kue kering atau cookies lebaran karena memiliki pangsa pasar yang bagus. Total ada 5 kelompok siswa yang mengerjakan pesanan secara bergantian di dapur sekolah. Masing-masing kelompok telah mengerjakan hingga 500 toples. Pemesanan mayoritas didapatkan dari media sosial. Pengalaman berbisnis ini menjadi hal berharga bagi siswa. Selain bisa belajar membuat kue kering mulai nastar, sagu keju hingga kastengel, siswa juga mendapat uang saku tambahan dari kegiatannya tersebut. Cookies ini dijual mulai harga Rp25.000 per toplesnya. Tersedia juga kemasan hampers lebaran karena pesanan yang membludak, mereka membatasi pesanan sampai pertengahan bulan mendatang. Jadi untuk pas bulan Ramadan ini, karena memang pasarnya kan ramenya di cookies ya, jadi kita coba untuk bikin cookies, ternyata banyak peminatnya gitu. Dijual mulai berapa dan pasarnya kemana saja sih Bu ini kue kering? Iya, untuk harganya kan memang cukup terjangkau ya Mas. Kita ada di harga Rp25.000, mulai Rp25.000 itu untuk paket yang untuk toples yang isi kue biasa, sama ada yang premium juga. Jadi tergantung permintaan konsumen juga. Nah, kita konsumennya itu karena kita ada di promo online ya Mas. Jadi ramenya itu masyarakat tahunya itu dari promo online juga. Simon Alfredo melaporkan. Sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada warga masyarakat dan membantu meringankan beban di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, pemerintah Kota Batu melaksanakan kegiatan silaturahmi Ramadan hari ke-12. Pada kegiatan ini, pemerintah Kota Batu menyerahkan santunan dan bantuan secara simbolis kepada anak yatim piatu, warga duafa, takmir masjid, dan marbot masjid. Rabu 13 April 2022, bertempat di Masjid Baitur Rahman, Dusun Jamberejo, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Batu. Memasuki hari ke-12 Ramadan, kegiatan silaturahmi Ramadan 1443 Hijriah ini kembali dilaksanakan di wilayah Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Pada silaturahmi Ramadan yang berlangsung pukul 13.00 ini, bertempat di Masjid Baitur Rahman, Dusun Jamberejo, RT 3 RW 5, Desa Beji, Kecamatan Junrejo. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu Haji Dewanti Rumpoko beserta Wakil Wali Kota Batu Haji Punjul Santoso, Kabak Kesra Henry Suseno, Camat Junrejo Dian Saraswati, Muspika, pemerintah desa, tokoh masyarakat, takmir masjid, masyarakat sekitar masjid, anak yatim, dan warga duafa. Acara diawali dengan sambutan selamat datang yang disampaikan oleh Kepala Desa Beji Deni Cahyono. Sementara itu, Asep dari BPJS Ketenagakerjaan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Batu atas perlindungan kepada pekerja di Kota Batu. Hal senada disampaikan Wali Kota Batu Haji Dewanti Rumpoko. Wali Kota Batu menjelaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat Kota Batu juga sangat penting dan menghimbau agar masyarakat Kota Batu mengikuti program dari BPJS Ketenagakerjaan agar dapat membantu ketika mengalami musibah saat bekerja atau kecelakaan kerja. Kalau kita memberikan 1 juta sampai 1,5 juta itu hanya kepada 1 orang. Tetapi ketika ada program dari BPJS Ketenagakerjaan yang hanya 16.000 1 bulan dibayarkan, yang nantinya ketika seperti kata Pak Asep, kita tidak ingin ada musibah, tidak ingin ada hal-hal yang tidak kita inginkan, tetapi yang namanya takdir itu kan siapa yang tahu. Nah, oleh sebab itu saya minta waktu kemarin, walaupun belum semua ya Pak Lili ya, dimigrasikan. Jadi anggaran yang kita peruntukkan untuk bantuan kematian itu kemudian diikutkan BPJS Ketenagakerjaan untuk masyarakat. Ibu, Bapak, Kota Batu sudah meng-cover untuk BPJS Kesehatan. Tetapi perlu diingat, BPJS Kesehatan itu bisa dipakai ketika sakit. Tetapi kalau nyun sewu naik sepeda motor jatuh di depan, kakinya rodok kesleo, terkilir, itu biasanya kalau ngakunya kecelakaan itu tidak bisa diobati oleh BPJS Kesehatan. Yang bisa di BPJS Ketenagakerjaan.
Kegiatan silaturahmi Ramadan ini diakhiri dengan penyampaian tausiah Ramadan yang disampaikan oleh Kiai Haji Sun Haji. Dalam tausiahnya mengajak umat muslim untuk bersyukur di bulan suci Ramadan karena Allah telah memberikan kenikmatan, kesuksesan, dan semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dwi Cahyono melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Silaturahmi Ramadan Pemkot Batu juga dilaksanakan di Masjid Al-Fatah, Dusun Ngandat, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Wali Kota Batu menyapa dan memberikan santunan kepada anak yatim, warga duafa, dan marbot masjid. Kegiatan silaturahmi Ramadan 1443 Hijriah ini dihadiri Wali Kota Batu Hajiah Dewanti Rumpoko beserta Wakil Wali Kota Batu Haji Punjul Santoso, Kabakesra Henry Suseno, Camat Junrejo Dian Saraswati, Kepala Desa, tokoh masyarakat, takmir masjid, masyarakat sekitar masjid, anak yatim, dan warga duafa. Kegiatan silaturahmi Ramadan sebagai bentuk perhatian pemerintah dengan menyapa dan mengetahui secara langsung kondisi warga masyarakat, sekaligus membantu meringankan sedikit beban warga di bulan suci Ramadan. Silaturahmi Ramadan hari ke-11 ini berlangsung di Masjid Al-Falah, Dusun Ngandat, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Acara diawali dengan penyerahan santunan secara simbolis kepada perwakilan 10 anak yatim, warga duafa, serta takmir masjid dan marbot masjid yang diserahkan oleh Wali Kota Batu, Hajiah Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu Haji Punjul Santoso, Kabakesra, serta Camat Junrejo. Dalam sambutan singkatnya, Wali Kota Batu Hajiah Dewanti Rumpoko menyapa warga dan mengingatkan warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan agar ketika Idul Fitri bisa sholat berjamaah di masjid seperti biasa. Kegiatan silaturahmi Ramadan ini diakhiri dengan penyampaian tausiah oleh Ustadz Ali Murtado. Dalam tausiahnya mengajak umat muslim untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, bulan penuh barokah dan ampunan, dan surga merindukan 4 golongan, yaitu orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan, dermawan, dan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kami bacakan sebuah hadis secara singkat sebagai oleh-oleh kita nanti pulang dari tempat yang mulia ini, yaitu di Masjid Al-Fatah ini. Bahwasanya surga itu merindukan 4 golongan. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafari. Surga itu rindu terhadap 4 golongan. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang senantiasa dirindukan oleh surga. Amin Allahumma amin. Siapa itu? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang segep membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang hafizul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, jangan sampai lisan ini dikotori dengan perbuatan atau ucapan yang mengandung sifat dosa atau maksiat. Yang ketiga, orang yang dirindukan surga adalah was-shaimina, atau orang yang mau memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Artinya apa? Dermawan. Sedangkan yang keempat adalah as-shaimina fi Ramadan, orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Dwi Cahyono melaporkan.